menceritakan ini ketika beliau dalam kondisi mimpi. Dalam kondisi mimpi. Apakah mimpi bisa menjadi syariat? Jamaah yang saya hormati, ada rincian. Kalau mimpi para nabi, wahyun wasyar'un, itu wahyu dan itu syariat. Itu kalau mimpi para nabi. Contoh kisah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, inni ara fil manam anni atbahuha. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Fandur madza tara. Gimana menurutmu wahai putraku? Lah ini mimpi para nabi. Saudara yang saya hormati, itu wahyu. Makanya ketika disampaikan kepada Nabiullah Isa, apa jawaban Isa? Ya abatif al-matukmar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah. Kalau mimpi para nabi itu bukan syariat, jawaban Nabi Isa nggak begitu. Mesti jawabannya, bapak impen, turumu kurang miring kok pak. Tetapi kalau mimpi para nabi itu wahyu, makanya if'al matukmar, lakukan apa yang diperintah. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kata Ibnu Abdul Bar, anna ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu sebagai wahyu. Nanti kalau dalam hadis, mimpi yang baik itu sebagian dari 46 bagian kenabian. Poin pertama, saudara yang saya hormati, mimpi nabi wahyu. Yang kedua, kalau mimpi selain nabi, mimpi selain nabi, sebagaimana mimpinya sahabat seputar tentang masalah adzan. Karena adzan itu dulu mimpinya Abdullah ibn Zaid. Dulu kan Nabi musyawarah mengambil sholat itu bagaimana? Ada yang usul Rasul tiup trompet. Kata Nabi, jangan, itu nanti mirip orang Yahudi. Ada yang usul Rasul pukul lonceng. Jangan, itu mirip nanti Nasara. Kalau misalnya orang Islam adzan mukul lonceng itu, kita masjid kita dengan gereja kita ngono. Kan kalau subuh lonceng ini masjid atau gereja diakui. Jadi mimpi selain para nabi itu nanti diakui kalau mendapatkan pengakuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh tentang adzan. Contoh yang kedua, Lailatul Qadar. Itu ada seseorang sahabat Nabi dalam mimpinya itu di 7 terakhir. 7 terakhir. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW, mimpimu itu benar. Maka siapa yang ingin mencari, falyataharraha fisabil awakhir. Silakan cari Lailatul Qadar pada 7 terakhir. Poin kedua, jamaah hormati, mimpi sebagian sahabat mendapatkan pengakuan Nabi, itu benar. Ya. Yang ketiga sekarang, kalau mimpi, ya, bukan dari kalangan sahabat, bukan dari kalangan sahabat, atau mimpi yang mimpi itu dari orang biasa misalkan, tapi cocok dengan syariat. Cocok dengan syariat itu seperti mimpi ada seseorang. Disebutkan Abu Jamrah Ad-Dubai itu pernah bermimpi melaksanakan haji tamattu dulu dalam mimpinya. Lalu ada orang yang melarang. Ya, jadi beliau haji tamattu dulu, kemudian ada orang yang melarang. Setelah mendatangi Ibnu Abbas tanya, maka beliau arahkan untuk tamattu. Kemudian begitu pulang tidur itu bermimpi. Dalam mimpinya itu umroh yang diterima, haji yang mabrur. Begitu mendatangi Ibnu Abbas, ya, Allahu Akbar, sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini Allahu Akbar, merupakan sunnah Abul Qasim. Tamattu dulu, bukan misalkan dengan qiron, wallahu ta'ala. Jadi, kalau mimpi bertepatan dengan syariat, itu sebagai kabar gembira. Sebagai kabar gembira. Misalkan orang dalam mimpinya itu sholat jamaah untuk ganjaran 27 kelipatan. Itu kan pas dengan hadis.
itu berarti menjadikan kabar gembira. Ini catatan. Kemudian jamaah hormati, kalau mimpi selain itu, misalkan dari salah seorang manusia itu sepakat tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, nggak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Coba kalau Nabi itu menjadi hukum, sahabat diakui oleh Nabi mendapatkan takrir, itu menjadi hukum. Yang ketiga, mimpi pribadi bertepatan dengan syariat, itu kabar gembira. Tapi kalau mimpi pribadi, jamaah hormati, tidak berkaitan dengan syariat, maka tidak bisa menjadi patokan hukum. Apa misal? Seseorang ngimpi sholat subuh 4 rakaat. Itu nggak bisa. Kemudian ngimamina takwa, wah 2 rakaat isi ngadeg nih. Begitu 4 rakaat salam, loh Pak Imam kok sholatnya 4 rakaat? Saya tadi malam bermimpi sholat subuh 4 rakaat. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena syariat Nabi kita Muhammad SAW sudah sempurna. Sudah sempurna. Kenapa seperti ini dibahas? Karena di masa sekarang ada kuburiyun, orang-orang sufi, itu patokannya impen. Patokannya impen. Bilang ngopi itu, siapa yang dalam perutnya ada jelogrok kopi, nanti mendapatkan ampunan dari Allah. Itu hadisnya kapan? Mau bengi aku ngimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijak ngopi. Itu ngawur itu akhirnya. Makanya nggak bisa kalau nanti ada impen, saudara yang hormati, nggak sesuai dengan ketentuan syariat. Iya. Apalagi kok jadikan syariat. Aku itu mimpi arep beleh kowe. Beleh sisanya. Wah, kasus nanti. Ini saudara yang hormati demikian. Walaupun kalau diperluas, mimpi seseorang itu nanti bisa dari syaitan, ada dari Allah yang sekedar kabar gembira. Kabar gembira itu misalkan punya orang tua, kemudian dia sedih, Pak aku ini neraka apa? Di alam barzah itu dapat nikmat atau dapat adab misalkan. Tapi dia ketahui insya Allah bapaknya baik, mimpi, itu mudah-mudahan kabar gembira. Yang ketiganya, khayalan sebelum tidur. Khayalan sebelum tidur ngimpi misalnya apa? Mangan sate. Ya, itu bengi ngimpi, itu impen-impenan. Impen-impenan. Ya kalau ngimpi ya jangan di ini. Lah kadang orang ngimpi goro-goro urung tutup digugah, malah nesu-nesu. Wah, aku mau itu hadiah Alphard nih. Begitu arep penyerahan malam mbok gugah, akhirnya sido diserahke. Lah gur ngimpi. Ini nanti kalau diperluas menjadi 3 pembahasan itu. Selesai penjelasan jamaah hormati seputar mimpi. Kemudian berpindah. Dalam hadis ini apa pelajaran tambahan cabangnya? Berkaitan tentang hukum berobat. Kan kemarin sifatnya humul ladina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Enggak minta ruqyah, enggak minta enggak bertatoyur, kepada Tuhan mereka bertawakal. Apa hukum berobat? Jamaah hormati, hukum berobat itu nanti di kalangan para ulama ada yang mengatakan disyariatkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang terluka. Kata Nabi, udaulahu tabib bani fulan. Coba panggilkan tabib bani fulan. Kemudian dipanggil, setelah dipanggil datang. Ya, mereka mengatakan ya Rasulullah, yukni dawa usaya. Katanya nggak usah diobati. Subhanallah. Fahal hanjalallahu min da fil ard ila ja'alalahu shifa. Maksudnya Allah, tidaklah Allah turunkan penyakit di bumi kecuali Allah akan turunkan kesembuhan. Ini ketika Nabi meminta panggil tabib, itu berarti disyariatkan untuk berobat. Disyariatkan untuk berobat. Walaupun rincian berobat itu bagaimana? Pertama, kalau dia yakin nanti akan binasa, tomboni apa ora?
Lagi tombol ini paling mati itu. Kalau yakin dia akan binasa, maka kondisi seperti itu, ya, jamaah hormati, kita ulangi. Poin pertama, kalau kuat dugaan, misalkan tidak diobati dia akan binasa, tidak diobati dia binasa. Iya, maka orang yang seperti itu wajib berobat. Ini rincian yang pertama. Apa contohnya? Pendarahan hebat. Pendarahan hebat itu kalau nggak diobati ya biasanya meninggal. Makanya ini wajib. Ya, atau misalkan satu anggota tubuh itu membusuk yang bisa mengantarkan anggota tubuh yang lain melu busuk. Itu kalau di medis misalkan namanya badrul adwi, diamputasi, wajib itu. Tapi dengan pertimbangan medis. Kalau nggak pertimbangan medis jangan. Kayak di berita itu dicakot ulo, orang mudeng langsung di sini diketok. Bareng digawa ke rumah sakit, tiba nih ulo nih tidak berbisa. Lah ini di sini sebetulnya diketok. Tapi kalau misalnya jelas dipatok ular kobra jempolnya dipotong cepat, karena kan itu ngitung menit itu. Ngitung menit. Nah, seperti itu nanti bisa wajib. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kalau kuat dugaan berobat itu sama sekali tidak memberikan manfaat, sama sekali tidak bermanfaat. Pokoknya tambahan apa ora mati kok. Ini disyariatkan untuk meninggalkan berobat. Tambah ke apa ora sasa. Padha wae. Ini padha wae. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau berobat itu mendatangkan sakit yang bertambah. Sakit yang bertambah. Orang yang seperti ini makruh. Seperti berobat dengan menggunakan kai. Kalau menggunakan kai, wah, tambah loro. Maka seperti itu makruh untuk berobat. Yang ketiga. Yang keempat, kalau berobat itu mendatangkan kelemahan badan. Mendatangkan kelemahan badan, tapi bisa berpengaruh kepada kesembuhan. Ya, bisa berpengaruh kepada kesembuhan. Tapi badannya itu tambah lemah parah. Itu nanti bisa kemungkinan disunahkan. Disunahkan. Tapi kalau yakin sudah lemah, nggak ada kesembuhan, yaitu berarti meninggalkan berobat. Meninggalkan berobat. Ini rincian yang keempat. Yang kelima, kalau pengobatannya dengan menggunakan yang haram, itu berobat seperti itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Lah ini tombone apa ini? Tombone goteh ular kobra mas ini mas. Ini jenengan tuku goteh itu nanti ada gelas campur kerating deng diombe, ya darah haram, apalagi itu dari ular, binatang yang haram, darah haram. Seperti itu berarti hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam, ini rincian yang disampaikan oleh penulis. Dan berobat itu tidak mempengaruhi kesempurnaan tawakal. Kemarin sudah dirinci panjang lebar. Tawakal itu jamaah hormati disertai dengan turukul asbabil masru'ah, usaha. Jadi bukan hanya pasrah. Kalau pasrah toh itu lemah. Karena semua yang terjadi itu ada sebab akibat. Selesai penjelasan penulis. Insya Allah di pertemuan akan datang nanti masuk pada sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Bacaan apa yang disyariatkan dibaca oleh muadzin sesudah adzan? Sepengetahuan kami itu nggak ada bacaan. Jadi bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi dawati tamah was sholatil qaimah sampai akhir itu dibaca oleh orang yang mendengarkan adzan menirukan bacaan muadzin. Wallahu ta'ala alam. Sampai saat ini saya belum tahu tentang bacaan yang dibaca oleh muadzin. Lo nanti nggak dapat keutamaan. Keutamaan muadzin sudah besar. Sudah besar. Sampai ulama menjelaskan muadzin dengan imam sholat itu sebagian ulama mengatakan lebih utama
muadzin. Karena muadzin itu mendapatkan ampunan. Kalau imam sholat didoakan mendapatkan kelurusan. Orang itu lurus dulu baru dapat ampunan. Wallahu ta'ala. Tuduhan syariat Islam itu tidak konsisten. Dalam kehidupan sehari-hari dilarang ikhtilat, tapi dalam ibadah haji laki perempuan bercampur baur di sekeliling Ka'bah. Ini karena sing konslet otake. Makanya kalau menuduh syariat itu kontradiksi, itu yang harus dicek itu akalnya. Karena syariat itu kalau turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lawan jadu fihi ikhtilafan katsira. Sungguh kalian akan dapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Wallahu ta'ala alam. Nah ini sing diperiksane itu akalnya. Bagaimana hukumnya menjual air ruqyah yang dibacakan zikir-zikir tertentu sesuai doa ruqyah atau baca sholawat 313 kali? Kok 313 ya? Ya. Kok bukan 212? Dengan khasiat untuk penjagaan diri. Wallahu ta'ala alam. Ini saya khawatir nanti malah jadi sebab ini khurafat. Ya, kalau sampai diperjualbelikan. Tapi kalau misalkan kemarin dibahas tentang ruqyah, itu orang butuh di ruqyah. Misalkan air dibacakan, niki kula wacane Al-Fatihah. Iya, tapi bukan dengan seperti ini, bukan diperjualbelikan. Apalagi nanti aqua sing biasanya 3,5 itu niki 350. Amargi niki pun kula wiriti 3 dina 3 bengi. Wallahu ta'ala. Setan dapat berwujud binatang. Sedangkan mitos di Jawa tentang kerbau Kiai Slamet bisa pergi kemana-mana dan jika datang di sawah seseorang akan berkah. Saya merasa terkena subhat ini. Tiap saya lewat alun-alun kidul, kerbaunya sering hilang dari kandang. Pas lewat lagi kerbaunya ada. Wah. Ya mungkin dolan itu kan bisa. Atau mungkin dipindah ke tempat yang lain juga bisa. Ya. Kalau setan berwujud binatang itu misalkan ular. Ya, itu jin yang berwujud binatang bisa. Bisa kan ada tempat tertentu itu di mana itu dulu katanya ada ular besar sekali. Saya tanya, daerah situ ada yang sering kehilangan kambing? Enggak, itu kemungkinan jin. Karena kalau ular itu mesti mangan, walaupun makannya berapa kali? Ya enggak setiap hari, kadang mungkin berapa bulan sekali. Itu nanti, kalau ono log buding itu di situ, tapi sementara enggak ada makanannya, itu berarti kemungkinan jin, itu bisa. Itu bisa. Nah, ini hati-hati, jadi jangan sampai seseorang kepengaruh, wah kebun hilang ini. Wah, baru tekon naik. Ya, ini dihindari aja. Nanti khawatirnya, ya, saking keweden malah dengan takut, yang takutnya itu takut sir. Takut sir itu takut kepada jin itu bisa mendatangkan madharat. Wallahu ta'ala alam. Lebih diutamakan mana? Menjawab salam, kultum, atau meneruskan zikir setelah sholat? Kan bisa diselani. Misalnya setelah sholat ada yang kultum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan zikir kan bisa. Lanjutkan zikir kan bisa. Wallahu ta'ala alam. Bahkan kayak hal yang seperti itu kan tidak bertentangan. Nabi itu setelah sholat yang beliau lakukan itu 3. Satu, menghadap kiblat, zikir biasa. Kemudian menghadap makmum, zikir misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Zikir-zikir yang kita baca. Yang kedua, menghadap kiblat, zikir pendek, Allahumma antas salam, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Habis itu beliau pulang.
Yang ketiga, itu beliau kadang naik mimbar kalau ada keperluan. Jadi selesai dari zikir beliau langsung naik mimbar. Wallahu ta'ala alam. Apa kita diperbolehkan menjadi pekerja konten kreator? Ini wallahu ta'ala alam. Ya. Tapi kalau dilihat kok ya piye. Wallahu alam. Coba nanti kita carikan fatwa tentang itu. Kalau ada penjelasan yang tidak memperbolehkan, nanti kita akan sampaikan. Tapi kalau misalkan yang maslahat itu misalkan ada nasihat-nasihat ulama yang di posting, itu kan beda. Itu berbeda. Tapi kalau kadang juga dewi, ya, jadi kadang randisin, sampai akhirnya kadang pakai apa nipu-nipu. Terus sekarang bikin kejadian itu yang asli dengan yang gak asli, itu kelihatan asli. Dan itu tentunya nanti ada pembahasan. Wallahu ta'ala. Demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.